Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu masih terkait dengan penyelaman rekreasi. Ya, oke. Ketika kita melakukan penyelaman, kita ini masuk ke dalam sebuah lingkungan air, lingkungan yang jelas bukan lingkungan alami bagi manusia. Oleh karena itu, kita membutuhkan peralatan khusus. Ya, di minggu kemarin atau di materi sebelumnya, peralatan khususnya itu berupa scuba, ya, peralatan scuba dan peralatan selam dasar. Oke. Nah, kemudian ketika kita ingin masuk ke dalam air, ke lingkungan yang baru, ke lingkungan yang tidak alamiah bagi manusia, maka kita perlu pemahaman dan pengetahuan atas apa yang akan mengalir tubuh kita dan aktivitas yang akan dilakukan di bawah air. Kita juga perlu keterampilan di sini untuk mengatur teknik pergerakan, mengatasi permasalahan, prosedur keamanan dan keselamatan dan sebagainya. Karena apa? Karena dalam penyelaman itu kita butuh atau menciptakan suatu kondisi yang aman, nyaman dan menyenangkan. Karena ya tujuan penyelam ya seperti itu, tujuan penyelam rekreasi ya khususnya itu ya bermuara di sana. Seperti itu. Lalu apa saja bentuk penyelaman rekreasi? Pada dasarnya ada dua jenis penyelaman rekreasi. Yang pertama adalah skin dive. Skin dive ini aktivitas penyelaman menggunakan peralatan dasar ya, yaitu masker, snorkel dan fins. Yang kedua adalah scuba dive. Scuba dive itu penyelaman rekreasi dengan menggunakan peralatan sistem scuba yang dalam materi sebelumnya sudah saya jelaskan apa saja macam-macam dari peralatan dari scuba ini. Kemudian ketika melakukan penyelaman, kita di industri pariwisata banyak bersinggungan sebenarnya. Jadi bukan hal yang baru. Pada dasarnya industri pariwisata bahari, terutama usaha wisata bahari, itu erat dengan komunitas penyelaman, sangat erat ya. Dan bermacam-macam komunitasnya seperti manufaktur, pabrik pembuatan produksi peralatan, lalu toko selam dan berikutnya dive center ya atau sentra selam. Di sini juga yang melayani memberikan jasa bagi para wisatawan untuk melakukan penyelaman, destinasinya tentunya ya tempat wisata selamnya atau spot dive, lalu instruktur selamnya sendiri, pemandu selam. Ini bisa menjadi sektor jasa di wisata bahari. Kemudian ada klub selam, asosiasi selam, dan tentunya penyelam itu sendiri ya. Ada beberapa komunitas yang berhubungan dengan penyelaman. Lalu ada nggak sih risiko penyelaman? Ya tentu ada ya. Semua aktivitas yang berhubungan dengan alam atau lingkungan yang di luar kondisi normal manusia itu munculkan risiko. Ya sebagai contoh ketika naik gunung, aktivitas naik gunung itu membutuhkan keahlian dan pengetahuan tentang survival di alam, tentang biota, hewan, kondisi suhu rendah dan sebagainya. Itu minimal pengetahuan dasar itu yang dimiliki. Meskipun setiap kegiatan yang berhubungan dengan alam itu punya tingkat derajat resiko yang berbeda-beda ya. Ada yang memang berbahaya sekali, ada yang levelnya sangat mengancam jiwa dan sebagainya. Itu berbeda-beda. Namun termasuk menyelam pun itu juga sama memiliki risiko. Namun hal tersebut bisa diminimalisir dengan apa? Ya tentunya dengan pengetahuan ya, dengan keterampilan, prosedur dan paham risiko. Ini yang menjadi bekal gitu. Ketika kita minimal memiliki pengetahuan yang benar, kemudian kita memiliki keterampilan yang benar, keterampilan yang berdasarkan pengetahuan tentunya, lalu prosedur yang benar, yang bisa dipatuhi, yang dipakai sesuai kompetensi di jenjang penyelaman, lalu paham risiko, ya minimal itu akan meminimalisir risiko untuk mencapai muara aman, nyaman dan aman dan nyaman itu ya untuk penyelaman. Nah, kemudian
syarat apa yang berlaku untuk menjadi penyelam? Usia minimal 14 tahun ya untuk jenjang penyelam itu, untuk sertifikat penyelaman minimal 14 tahun di sini. Kemudian yang syarat keduanya adalah layak medis ya. Layak medis itu maksudnya tidak ada penyakit bawaan yang berbahaya ya. Contohnya epilepsi itu yang mungkin tidak akan diperbolehkan untuk menyelam seperti itu. Kemudian memenuhi syarat kemampuan di air ini ada 3 macam. Ada berenang tanpa alat sejauh 200 meter, kemudian berenang dengan menahan nafas sejauh 12 meter ya, itu maksudnya berenang menahan nafas, dia berada di bawah air ya, menahan nafas. Kemudian mengapung ya, mengapung atau mengambang itu selama 10 menit. Kemudian ada kelayakan fisik ya, dan mendapatkan materi minimum, maksudnya di sini ikut pelatihan ya, minimal dia mengetahui teori-teori terkait dengan penyelaman seperti itu. Kemudian dalam program pendidikan pelatihan selam ini ada 3 program khusus ya, 3 program kursus selam. Yang pertama itu adalah PAP, pengetahuan akademis penyelaman. Ini dilaksanakan melalui tatap muka di kelas. Jadi para calon siswa yang ingin mendapatkan sertifikat selam itu akan diajari secara teori dalam penyelaman bermacam-macam. Materinya seperti peralatan dasar selam yang sudah ada kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian ada fisika penyelaman, ada fisiologi penyelaman, kemudian lingkungan penyelaman dan sebagainya. Jadi berbagai macam teori terkait penyelaman akan disampaikan di sesi pengetahuan akademis penyelaman. Selanjutnya ada sesi latihan keterampilan kolam. Di sini dilaksanakan di perairan tertutup, dia di kolam renang biasanya ya, karena tertutup. Perairan yang terkendali gitu, dalam lingkungan terkendali. Itu minimal 12 jam pelajaran. 12 pelajaran ketika satu harinya 6 jam ya, berarti 2 hari seperti itu. Di sana dalam LKK ini kita akan diberikan praktek ya, praktek manuver keterampilan dari lingkungan yang tertutup. Itu seperti entry itu maksudnya masuk ke dalam perairan, kemudian muncul ke permukaan yaitu safety ascent, kemudian menjelajah di bawah air, pengendalian BCD, menghadapi masalah dan sebagainya. Jadi di latihan keterampilan kolam ini kita diberikan praktik yang sifatnya itu membantu penyelam atau calon penyelam ini secara alamiah bereaksi ketika berada dalam kondisi yang berada di bawah air ya, kondisi di bawah laut seperti itu. Selanjutnya di latihan perairan terbuka, kurang lebih apa yang dipelajari dalam LKK itu akan dipraktekkan di perairan terbuka. Di sini ada kondisi yang dinamis ya, karena bukan lingkungan tertutup sehingga kondisi alam sangat berpengaruh di sini. Ya, disinilah ada 4 kali penyelaman scuba dan sebagainya. Jadi ini adalah 3 program ketika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat selam, dan ini yang umumnya dilakukan oleh berbagai operator sertifikat. Dan lalu berapa biayanya? Jadi biayanya relatif. Kenapa saya bilang relatif? Karena ini tergantung banyak hal. Yang pertama tergantung dari lembaganya, operatornya, di mana kita mau mendapatkan license-nya ini. Apakah dari SIMES, itu dari POSI ya, POSI itu Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Lalu itu akan berinduk pada SIMES, lalu ada PEDI, ada SSI dan NAUI dan sebagainya, bermacam-macam yang ada di Indonesia. Pilih yang paling dekat dengan tempat tinggal kita. Kemudian jenjang apa sertifikatnya mau diambil? Apakah di level A1, A2, A3 atau ya open water diver dan sebagainya? Itu
tingkat paling dasar biasanya kalau untuk penyelam rekreasi ya cukup open water diver, itu udah sangat cukup sekali. Kemudian durasi pelatihan minimal 4 hari, ini minimal. Jadi kan ada 3 program tadi ya, 3 program itu ada PAP, kemudian ada LKK dan LPT. Nah, ketiganya itu harus diakomodasi ini, harus dilaksanakan. Oleh karena itu durasi pelatihan minimal itu 4 hari. Lalu dalam pembiayaan sertifikat selam itu ada komponen biaya pelatihan itu sendiri, lalu biasa sertifikasinya. Sertifikasinya ini dia dari operatornya. Jadi kita harus bayar gitu, kita harus bayar ke operator tersebut untuk mengeluarkan license. Terus ada biaya pelatihan itu mungkin termasuk instrukturnya ya, instruktur selam yang mengajari kita dari proses PAP, LKK dan LPT. Ini ada biaya pelatihannya. Kemudian itu beragam maksudnya beragam itu mungkin tergantung tarif dari instruktur itu sendiri, tapi biasanya ada minimal harganya, minimal harga tarif dari instruktur tersebut. Kemudian transportasi, di sini maksud transportasi itu ketika kita LPT, kita akan menuju suatu dive spot dan itu membutuhkan transportasi. Ketika dive spotnya itu jauh, mungkin dive spotnya itu contoh di Sulawesi, maka kita harus naik pesawat. Kemudian dari Sulawesinya itu menuju ke pulaunya itu menggunakan kapal dan sebagainya. Jadi terhitung di situ. Semakin jauh dive spot untuk LPT, semakin besar juga biaya dibutuhkan. Jadi ya kita bisa menekan harga ya, menekan harga itu bisa untuk beberapa item itu. Jadi semisal ya untuk LPT tidak perlu jauh-jauh, mungkin kalau tempat tinggal kita di Jakarta, LPT-nya di Kepulauan Seribu gitu, tidak perlu di Karimun Jawa umpamanya, karena dari Jakarta menuju Karimun Jawa lebih jauh dibanding ke Kepulauan Seribu. Itu ada beberapa strategi yang bisa menurunkan komponen biaya. Yang selanjutnya adalah konsumsi itu untuk pelatihannya ya. Jadi kan biasanya seharian pelatihan itu dari pagi sampai sore, dan itu ada konsumsi. Jadi ini adalah kalaupun bisa berkurang ya dipotong dari konsumsi saja, nanti kalian atau siswa-siswa ini membawa makanan sendiri umpamanya. Nah, jadi itu adalah beberapa komponen biaya untuk sertifikasi. Tapi umumnya kalau teman-teman browsing itu kisaran di 3 juta plus lah. 3 juta plus itu kisaran untuk mendapatkan sertifikat selam seperti itu. Selanjutnya, bagaimana menjadi penyelam yang bertanggung jawab? Ya, yang jelas bertanggung jawab itu tidak hanya bertanggung jawab kepada lingkungan atau kepada komunitas, tapi juga bertanggung jawab pada diri sendiri. Gimana kita paham dan sadar akan batas kompetensi. Ketika kita hanya jenjangnya itu open water diver dengan batas minimal let's say 20 meter umpamanya, ya kita nggak perlu memaksakan diri menyelam hingga 100 meter gitu atau 200 meter. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi menjadi penyelam tanggung jawab itu kita pertama adalah menyadari kompetensi diri, kemampuan diri, sehingga tidak sampai membahayakan jiwa. Ingat, menyelam itu kan tidak sendiri, no dive alone. Ketika kita memaksakan diri, maka body kita juga harus ikut gitu. Jadi ya selama kita bisa menjaga atau memahami kompetensi, kemampuan, ya maka kita menjadi penyelam bertanggung jawab. Kemudian tanggung jawab diri kepada lingkungan ya, lingkungan ini penting. Bagaimana kita berperilaku tidak merusak gitu. Kita menyelam untuk melihat, tidak untuk mengambil ya. Kita berbicara penyelaman rekreasi ya. Jadi kita hanya untuk melihat, menikmati ya. Kita hanya meninggalkan gelembung gitu. Kita tidak perlu mengambil sesuatu di dalam ininya. Baik, terima kasih. Sampai sekian. Semoga materi ini dapat diterima dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan ingat, menyelamlah sekali seumur hidup di dunia ini, karena dunia bawah air itu indah sekali. Jadi kalian harus mengunjunginya sekali seumur hidup. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.